Ada seorang dokter yang mana dokter ini adalah dokter spesialis jantung. Pada saat itu ada seorang pasien, seorang kiai yang berobat di rumah sakit yang dia kerja di situ. Si dokter ini ngelihat sang kiai ini tenang, sabar menghadapi musibah penyakit yang dideritanya. Si dokter ini bertanya kepada Pak Kiai itu, Pak Kiai bahasa kitanya nih ya, kok Pak Kiai ini kok kelihatan sabar, tenang, padahal kan Pak Kiai sakit. Kata Pak Kiai, ya mau bagaimana lagi, semuanya kan sudah selatan takdir. Kita menjalani saja apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan terus berusaha dan juga jangan lupa bersabar. Si dokter ini berkata, Pak Kiai, sebenarnya kata dokter, saya ini kecewa. Kecewa dengan Allah katanya. Loh, kok bisa kecewa sama Allah Ta'ala? Gimana maksudnya? Begini Pak Kiai, dulu katanya, saya ini adalah seorang muslim yang taat. Salat 5 waktu selalu saya kerjakan. Puasa Senin Kemis saya kerjakan. Pokoknya kebaikan-kebaikan itu saya selalu ngerjakan. Dan maksiat saya tidak pernah kerjakan. Pokoknya muslim yang baik lah. Nah, di awal-awal karir saya ngumpulkan duit sedikit demi sedikit, demi sedikit, alhamdulillah terkumpullah uang. Uang ini adalah uang yang saya kepingin belikan rumah baru. Karena waktu itu saya belum punya rumah, jadi saya kepingin beli rumah. Anggaplah kalau sekarang ini ya 1 miliar lah ya, kepingin rumah besar begitu. Nah, karena saya sibuk, lalu saya percayakan teman saya untuk mencarikan rumah dengan tipe dan harga yang sesuai. Nah, akhirnya teman saya ini memberitahukan ada rumah katanya begini, begitu dan sebagainya. Katanya saya perlu uang untuk membeli rumah itu. Nah, karena saya percaya dengan teman saya ini, saya serahkan uang tadi. Anggaplah 1 miliar tadi, saya serahkan dengan dia karena saya percaya dengan dia. Setelah uang itu diterimanya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, ditelepon orang yang nggak tahu-tahu lagi. Ternyata teman saya ini penipu katanya. Uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit, ternyata dalam sekejap saja, istilah katanya, uang itu langsung raib di bawah teman yang saya kira teman itu baik. Lalu saya merenung, apakah musibah ini dengan sebab dosa saya? Saya lihatin dosa saya tidak pernah mengerjakan dosa. Saya tanya istri saya, apakah dia pernah melakukan dosa juga? Istri saya juga bilang nggak ada melakukan dosa. Intinya saya, istri dan keluarga adalah orang yang taat ibadah. Saya berkata, ini musibah. Insya Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Sama saya dengan istri mulai lagi berkarir. Nah, ternyata cobaan itu tidak berhenti. 2 bulan berikutnya, saya punya anak perempuan ternyata dihamili oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamu wal afiyah. Padahal saya ini dikenal di masyarakat adalah orang yang ahli kebaikan, yakni orang yang baik, suka beribadah, rajin ke masjid. Tapi ternyata musibah ini datang. Tidak alang-alang tanggung. Putri saya ternyata dia dihamili oleh dihamili orang yang tidak mau bertanggung jawab. Muka saya ini rasanya ditampar habis-habisan. Orang berkata, ternyata baik di depan, ternyata keluarganya juga nggak bisa dijaga. Muka saya ini mau taruh di mana lagi? Saya berenung kepada Allah Ta'ala, apakah ini musibah atau gimana ini?
Apakah ini gara-gara dosa saya? Ternyata saya tidak melakukan dosa, enggak. Istri saya tanya juga, enggak. Kata saya mungkin ini cobaan. Ya, cobaan. Berjalanlah waktu, tapi apa yang terjadi? 2 bulan berikutnya, musibah datang lagi. Saya punya anak laki-laki meninggal dunia. Dan yang parahnya, meninggalnya ini karena penyakit jantung yang saya tidak tahu penyakit itu. Padahal setiap hari saya bergelut dengan penyakit jantung. Tapi anak saya mati gara-gara sakit jantung. Saya nggak tahu itu. Lalu saya bilang dalam hati ini 3 kali, ini nggak bisa ditoleransi ini. Saya tidak pernah melakukan maksiat, ibadah selalu saya kerjakan, tapi kenapa musibah selalu datang kepada saya ini? Dari saat itu, kata dia nih ya, kata si dokter ini, saya kecewa dengan Allah Ta'ala. Coba bayangkan bisa kecewa dia. Kecewa dengan Allah Ta'ala. Lalu dia bilang, buat apa banyak-banyak ibadah? Ternyata begini juga. Di luar sana banyak orang yang tidak ibadah, yang maksiat, tapi rezekinya naik terus. Ya. Di sana banyak orang yang berbuat maksiat, tapi sehat-sehat melulu, aman, tentram. Lalu apa yang terjadi? Dokter ini bilang sama keluarga, dari sekarang terserah kalian, katanya. Dia bilang sama istri anaknya, mau ibadah boleh, nggak ibadah terserah. Artinya jangan lagi itu menjadi prioritas, kata dia. Nah, lambat laun si dokter ini paham ateis. Paham ateis? Apa Pak ateis bahasa kitanya? Tidak mengakui adanya Tuhan. Karena dia kecewa dengan Allah Ta'ala. Lalu si dokter ini bilang sama Pak Kiai tadi, Pak Kiai sebagai seseorang yang ahli agama, bagaimana pendapatmu tentang diriku ini? Bagaimana pendapatmu dengan apa yang kulakukan ini? Pak Kiai ini berdiam sebentar, takut juga salah kata. Karena kalau salah bicara, bukan tambah tobat malah parah nanti ini. Tambah parah nanti. Lalu sang Kiai ini berdiam sebentar, memikirkan apa yang patut ingin dibicarakan. Kemudian Pak Kiai ini pun berkata begini, wahai dokter, saya kagum dengan Anda. Gimana kagum Pak Yai? Ya, saya kagum karena Anda ini adalah orang pemberani. Orang yang berani. Berani gimana? Di mana-mana katanya, di mana-mana. Orang-orang Islam itu biasanya kalau dapat musibah bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat kepada Allah. Di mana-mana itu. Dulu nggak sholat, tiba-tiba naudzubillah min dzalik, nasallallahu dia punya toko, punya rumah kebakaran, baru kembali kepada Allah. Waktu senang lupa dengan Allah, lagi susah baru dekat dengan Allah Ta'ala. Lah sampean ini enggak. Anda ini tidak dapat musibah, bukan malah dekat dengan Allah, malah nantang sama Allah. Berarti kan Anda ini orang hebat itu. Orang hebat, dia begitu. Iya ya, di mana-mana kan orang makin dekat, kenapa saya makin jauh? Ya tadi karena dia kecewa. Nah, si dokter ini pun merenung apa yang diucapkan Pak Kiai tadi. Nah, setelah dia merenung, lalu Pak Kiai berkata begini, wahai dokter, musibah yang datang itu sebenarnya bukan karena kurang ibadah. Kalau seandainya musibah datang itu gara-gara kurangnya ibadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana dengan Nabi? Musibah Anda itu tidak sebanding dengan para Nabi dan Rasul. Nabi ada yang anaknya masuk neraka. Nabi Adam punya anak Qabil, masuk neraka. Nabi Nuh punya anak Kan'an, masuk neraka. Lah kalau cuma satu begitu aja, hampir di luar nikah, itu tidak apa-apa. Artinya masih berat cobaan para nabi. Padahal nabi nggak kurang-kurang ibadah. Para nabi dan rasul tidak pernah mengerjakan maksiat. Ada nabi yang istrinya masuk neraka. Ya, istrinya Nabi Nuh kan masuk neraka itu. Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Karena
mendukung bubuhan LGBT. Padahal istrinya Nabi Lut itu bukan orang LGBT, bukan. Bukan juga berbuat khianat, berselingkuh. Enggak, dia cuman mendukung aja. Mendukung bubuhan LGBT, bubuhan laki-laki nang tulangnya di presto tuh lah. Ya, lembut sekali. Nah, kena masuk neraka istrinya Nabi Lut. Ada yang suaminya masuk neraka. Siti Asia, Firaun masuk neraka. Ada yang dicoba dengan sakit. Nabi Ayub 18 tahun. Anak matian, harta habis, dikucilkan dari masyarakat. Apakah Nabi Ayub kurang dosa? Apakah Nabi Ayub kurang ibadah? Apakah Nabi Ayub banyak berdosa? Enggak. Jadi musibah yang datang itu tidak ada kaitan dengan ibadah, tidak ada kaitan dengan maksiat tadi. Sebenarnya seperti itu. Lalu apa? Dokternya bilang, lalu apa yang saya lakukan? Kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala. Karena cobaan yang kita terima itu tidak sebanding dengan cobaan para nabi yang mereka terima. Nah, akhirnya dokter ini pun mulai sadar dan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kita ambil pelajaran bahwa cobaan atau musibah yang datang itu, para ulama mengatakan secara garis besar terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, ada musibah yang datang itu untuk mengangkat derajat kita nih. Kita periksa masing-masing, ibadah kita baik apa tidak? Kita ada ngerjakan maksiat atau tidak? Ada berbuat zalim dengan orang atau tidak? Kalau kita baik-baik saja, salat kita baik, ibadah kita baik, tidak pernah melakukan maksiat, lalu datang musibah, ini adalah untuk mengangkat derajat. Seperti anak SD, SMP, SMA, ya, mau lulus biasanya ujian, diuji dulu, bisa nggak untuk naik ke kelas yang berikutnya, bisa nggak dia lulus, diuji dulu. Kalau nggak ada ujian, mana bisa diuji. Nah, ini adalah untuk mengangkat derajat. Yang kedua, musibah itu datang adalah teguran dari Allah Ta'ala. Nah, ini bisa jadi ada orang yang maksiat, malas ibadah, lalu rezekinya nggak naik-naik, lalu ada aja musibah datang. Ini teguran sama Allah. Kalau teguran berarti Allah itu masih sayang. Kita punya anak, kita sudah bilangin, nak, hujan di luar ya, jangan main hujan-hujan, dalam rumah aja. Kita lengah, keluar dia, hujan dia, pak, kita tahu apa yang kita lakukan, kita jewer, kita marahi. Kenapa kita marahi? Teguran dia, daripada kamu sakit, lebih baik abah pukul kamu sebentar, abah jewer kamu, daripada sakit. Ini teguran dari Allah Ta'ala. Nah, itu tuh bisa seperti itu. Nah, yang ketiga, musibah itu datang karena apa ya? Murka dari Allah. Kalau sudah Allah murka, selesai sudah. Seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Allah Nuh, kaum Rosib, Nabi Lut, kaum Sodom, apalagi Namrud, apalagi Firaun dan lain sebagainya. Itu apa itu? Karena Allah murka. Kaum Ad, kaum Thamud, semua dihancurkan sama Allah karena Allah itu sudah murka. Kalau sudah Allah murka, selesai sudah. Nggak ada lagi sudah. Ampunan dari Allah Ta'ala, dunianya sengsara, akhiratnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kembali kepada kita masing-masing, perhatikan diri kita. Kalau ada musibah dan sebagainya, lihat, tidak lepas kata ulama dari salah satu yang 3 tadi. Baik, kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.